Hai guys, ketemu lagi dengan gue Hiro Taradivan di channelnya Bukalapak nih. Yang pastinya video ini hanya eksklusif tayang di channel Bukalapak ini aja. Makanya lu pada subscribe biar bisa nonton konten-konten yang seru di channelnya Bukalapak. Nah, gue juga mau info ini ke kalian. Promo Bukalapak lagi berlangsung. Buat kalian misalkan pengen belanja kebutuhan sehari-hari macam-macam produk-produk FMCG. Nah, di Bukalapak ada supermarket online yang diskonnya sampai dengan 88% plus voucher ekstra roda rezeki. Jadi kalian bisa beli tuh apa? Makanan, cemilan, produk-produk kesehatan, produk pembersih rumah, produk kecantikan dari rambut sampai kaki. Semuanya ada di supermarket online Bukalapak, gengs. Jadi buruan aja ya. Cek-cek aplikasi Bukalapak. Yang linknya biasa ada di bawah di kolom deskripsi. Nah, kali ini kita mau cerita-cerita horor juga nih. Dari seorang supir taksi online, gengs. Yang bernama Pak Adang. Ih, bener-bener ya. Cerita horor-horor daripada ojol. Tapi ini mobil jatuhnya berarti apa ya? Mobil kali ya? Mobil online. Banyak banget tuh emang cerita horornya dengan mereka-mereka. Ya soalnya mereka ini kan emang suka keliling sampai malam tuh nyari orderan. Dimana Mas Adang ini sebenarnya profesi awalnya itu adalah seorang pekerja di kantoran, gengs. Yang nyambi kerja kalau pulang itu jadi driver taksi online juga. Namun sayangnya di tahun 2020 kemarin Mas Adang ini ceritanya kena PHK. Ya pokoknya di masa pandemi kan emang banyak banget tuh cerita-cerita orang kena PHK ya. Nah pokoknya waktu habis di PHK Pak Adang ini nggak punya kerjaan tetap jatuhnya. Mau ngelamar lagi kemari ya susah. Soalnya kebanyakan perusahaan itu juga lagi kesulitan keuangan. Tapi kan life must go on begitu. Dapurnya harus selalu ngebul. Jadinya Mas Adang itu mencoba peruntungannya dengan melamar menjadi supir taksi online. Ya asalkan halal dapat uang dikerjain aja lah. Dan sebagai supir taksi online baru, pernah nih waktu pas malam minggu, Pak Adang dapat orderan. Pas dilihat nih penumpangnya, itu minta dianterin dari daerah Fatmawati ke Tangerang. Ya waktu dicek lagi nih di Google Map, Tangerangnya nih Tangerang pelosok nan jauh di sana begitu. Ya udahlah nggak apa-apa jauh. Namanya juga rezeki jadi tolak. Jalanin aja dengan sepenuh hati. Masuklah nih si penumpang yang order tadi tuh. Ada 3 cewek, set gitu kan. Penampilannya sih kayak anak-anak kuliahan. Soalnya mereka memang di dalam nih ngomongin kayak tugas-tugas dari dosennya mulu katanya. Cuma ada hal aneh nih waktu itu Adang lihat. Waktu mereka masuk, itu langsung kecium aroma bau melati, guys. Kayak gitu nyengat banget. Cuma si Adang ini ngiranya itu wangi dari parfum mereka aja kali ya. Tapi kok nyengat banget. Ya mungkin emang selera orang beda-beda gitu. Emang ada yang suka pakai parfum bau melati. Nah karena perjalanan dari Fatmawati ke tujuan itu lumayan jauh, mau nggak mau Pak Adang ini di jalan ini terus mendengar percakapan mereka. Tapi di tengah perjalanan Pak Adang ini baru ngeh kalau dari 3 orang tadi itu yang duduk di belakang, yang ngobrol terus cuma berdua doang nih. Curhat dari A sampai Z itu nggak berhenti. Sementara teman yang satunya diem aja. Pokoknya hingga sekitar 2 jaman tuh perkara macet ya jalanan ya. Sampailah si Adang nih di titik lokasi. Jadi itu semacam kayak komplek perumahan tua yang rada gelap gitu karena lampu jalannya tuh remang-remang dan ada yang mati. Di situ juga katanya masih banyak tuh lahan-lahan kosongnya. Turunlah ini para cewek-cewek tadi. Udah selesai gitu kan. Si Pak Adang juga langsung jalan aja lanjut sambil kayak ngeliatin handphone nunggu orderan lain masuk. Nah cuman anehnya nih, pas mau keluar dari komplek tersebut, Pak Adang nih kayak muter-muter nyari jalan keluar kok nggak ketemu-ketemu. Loh ini kok komplek kayak tiba-tiba luas, gua muter-muter dong di sini. Tapi di sekitar situ juga sepi nih, nggak ada orang yang bisa ditanyain. Pak Adang kan parno ya kayak semacam bisa saring apa ya? Akhirnya dia tuh menepi dan buka GPS buat nyari arah secara manual. Ternyata handphonenya nggak dapet sinyal, gengs. Ya Pak Adang bingung dong harus ngapain nih, saya harus kemana ya? Ya udah dia mikir, udah deh saya jalan lagi aja deh, kali-kali nanti ada orang gitu, masa nggak ada orang sama sekali sih yang bisa ditanyain di sini. Pas Pak Adang nih mindahin gigi, dia kan refleksnya kayak ke spion kanan kiri terus ke spion tengah kan. Ya kali-kali ada kendaraan dari samping gitu mau lewat. Tahu-tahu dia ngeliat tuh dari spion masih ada satu cewek duduk di belakang, ketinggalan tuh. Yang mana itu satu cewek yang tadi tuh selama perjalanan diem aja nggak ikutan ngobrol sama teman-temannya. Padahal kan setaunya Pak Adang yang tadi tuh udah pada turun orangnya. Tapi si Adang tuh langsung ngeh nih, kalau cewek yang ketinggalan di bangku belakang ini bukan manusia. Pantasan dari tadi pas mereka masuk ada bau-bau melati. Si Pak Adang sempat agak bingung. Dia berusaha tenang dan nanya tuh ke perempuan itu lewat spion. Mbak nggak ikut turun sama teman-temannya tadi Mbak? Si Mbak ini memang mau turunnya di mana? Si perempuan yang di belakang itu yang awalnya kayak natapnya tuh keluar jendela gitu kan, kayak garis-garis galau gitu ngeliatin di luar. Tahu-tahu kayak berbalik arah natap Adang juga gitu lewat spion. Jadi mereka sekarang lihat-lihatan, gengs. Cuman wanita itu tuh diem aja. Lagian ngapain juga ditanya sih sama si Adang, ngide banget. Nah, kadang nggak dijawab, si Adang nih bilang lagi, ya udah kalau mau ngikut silakan, tapi saya mau pulang. Pokoknya kamu jangan ganggu ya. Digituin sama si Adang. Abis ngomong begitu nih sambil gemeteran padahal. Lanjut dia tuh jalan sambil baca-baca doa maksudnya. Nggak lama dia berhasil keluar dari komplek nemuin jalan raya. Ngerasa udah aman nih. Adang diam-diam kayak ngintip lagi tuh ke spion tengah. Dan alhamdulillahnya tuh cewek udah hilang. Ya udah dari situ Adang yang sebenarnya udah ketakutan banget nih pulang. Dia trauma nih nggak mau lanjut narik karena situasinya di mana-mana udah sepi ya. Soalnya kan ini lagi zaman pandemi tuh kemarin-kemarin. Nah besokannya tahu-tahu si Adang nih demam tinggi. Padahal kan kemarin-kemarin nggak kenapa-napa gitu ya masalahnya. Orang-orang di rumah ini langsung panik. Takutnya Adang ini kena COVID begitu kan. Pokoknya kalau udah meriang udah panas,
was-was tuh pasti tuh. Tapi pas nyoba nge-swab, hasilnya negatif. Berarti kan alhamdulillah bukan COVID begitu. Tapi ada yang sempat mikir, apa jangan-jangan dia ketempelan setan ya? Kemarin kan jelas-jelas dia ketemu nih di belakang tuh diikutin sama setan. Toto besokannya panas begitu. Jadi parno nih bawaannya nih. Tapi nggak mungkin orang kemarin kan habis keluar dari kompleks ceweknya juga hilang, udah nggak ada gitu. Nggak mungkin berarti kan ikut sampai rumah. Cuman ternyata demamnya si Adang ini itu sampai 2 harian nggak hilang-hilang, gengs. Nah di hari kedua pas masih demam tuh, si Adang sempat mimpi. Nah di dalam mimpinya dia ngelihat hantu cewek yang kemarin tuh lagi ngobrol sama tetangga depan rumahnya, ibu-ibu gitu. Ini agak random banget sih mimpinya. Sama si Adang sempat disamperin tuh karena kepo, kok ada si hantu ini ngobrol sama ibu-ibu. Soalnya si Adang tahu nih, tetangganya ibu-ibu sebenarnya lagi stroke, sampai harus biasanya tuh duduk di kursi roda. Tapi di dalam mimpinya itu, si ibu-ibunya ini tuh kelihatannya sehat walafiat gitu, kayak ngerumpi. Adang sampai kaget, makanya sampai ditanya, ibu udah sehat? Si ibu itu menjawab, alhamdulillah Dang, udah nggak kerasa nih sakitnya. Oh iya, salam ya buat ibumu sama istrimu juga. Maaf kalau selama ini saya ada salah. Saya masuk dulu ya, Dang. Terus si ibu itu masuk ke rumah. Setelah si tetangganya ibu-ibu itu masuk ke rumah, ada nih jadinya cuma berduaan doang dong sama si hantu cewek itu. Mereka tatap-tatapan lagi nih. Dan si hantunya kayak mesem-mesem malu-malu begitu. Nggak beberapa lama si Adang kebangun. Walaupun ini nggak serem sebenarnya, tapi dia deg-degan gitu kan. Karena jadi keinget lagi sama muka hantunya. Pas Adang ngecek handphone, ternyata udah banyak banget tuh puluhan notif yang masuk dari grup RT rumahnya. Yang ngabarin kalau tetangga si ibu-ibu depan rumah itu baru aja meninggal, guys. Si Adang ya kaget lah, langsung berini kok bisa kebetulan gitu barusan mimpi. Cuman Adang nggak berani cerita ke siapa-siapa dulu, karena dia merasa aneh kenapa Toto dimimpiin sama si ibu itu, Toto pas bangun ibunya udah meninggal. Pokoknya semenjak kejadian itu, Adang nih mulai mengalami kejadian-kejadian yang aneh, gengs. Termasuk setiap malamnya dia sering banget dimimpiin didatengin sama si hantu wanita itu. Yang akhirnya si Adang ini meminta untuk diruqyah, jadi inisiatif sendiri ini, karena merasa hantu wanita yang ngikutinnya dia itu ada terus. Dan bener aja, gengs, waktu proses ruqyahnya, si Adang ini katanya sebenarnya nggak sadar apa yang terjadi. Tapi pas ditunjukin video nih, no sama istrinya gitu ya, Adang tuh kelihatan kesurupan sosok perempuan. Soalnya suaranya tuh jadi kayak kemayu, tapi marah-marah gitu. Jadi kayak perempuan lagi datang bulan gitu, marah-marah, nyap-nyap mulu. Marahin Ustadz yang lagi ngeruqyah si Adang. Di mana sosok itu minta si Ustadz supaya nggak usah ikut campur urusannya dia. Dan ternyata hantu cewek ini mengaku naksir suka sama si Adang. Dan udah dapat izin sendiri katanya dari si Adang, kalau katanya dia boleh ikut sama si Adang. Kalian inget nggak waktu lagi di mobil tuh pertama kali ketemu? Si Adang kan ada sempat bilang, yaudah kamu ikut boleh tapi saya pengen pulang, tapi kamu jangan ganggu. Lah sama si hantu ucapan begitu tuh diinterpretasikan boleh ikut, ya berarti boleh ikut kemanapun dong. Hantu ada baper-bapernya ternyata ya. Maksudnya ada kan boleh ikut, ya udah lu boleh nebeng gitu. Misalkan kan mau tujuannya kemana searah, ya udah silahkan gak usah bayar. Tapi bukan tahu-tahu dalam ikut-ikut kehidupannya dia juga ngintilin Adang terus-menerus. Nah selesai dari ruqyah, Adang diminta untuk sering-sering baca doa dari pagi dan petang. Ada juga pantangan katanya nggak boleh minum kopi dengan alasan si sosok hantu perempuan itu berjanji bakal keluar setelah dikasih kopi hitam. Sementara si Pak Ustadznya ini itu bilang katanya semua jin itu tukang dusta. Jadi kalau pacar lo tukang dusta, berarti pacar lo jin tuh. Intinya permintaan si hantu tuh gak akan diuturutin sama si Ustadz. Jadi si Adang ini udah, kamu gak usah minum kopi deh, biar nyahok tuh si jinnya gitu. Nah jadinya Adang tuh mencoba mengikuti apa yang disarankan sama Pak Ustadz. Tapi yang terjadi adalah setiap dia selesai baca doa tuh pagi dan petang, maaf ya nih ya, di sekitar area selangkangannya si Adang itu terasa panas gitu kan, dan kayak gatel banget. Yang bikin Adang ini sebenarnya gak tahan untuk terus garuk sampai luka. Adang sampai ke dokter SPKK loh buat ngecek dia itu kenapa sebenarnya. Tapi ya dokternya bilang ini cuman kayak ngeradang aja karena digaruk gitu. Ya penyakit kulit lah. Tapi kalau dari sisi Pak Ustadz nih, itu dibilang rasa gatalnya itu wajar dan merupakan memang salah satu bentuk gangguan dari jin buat melemahkan imannya si Adang untuk kayak nyerah aja dulu, nggak usah pakai baca-baca doa biar nggak gatal-gatal juga lu. Cuma dengan ikhtiar yang kuat, Adang ini tetap melanjutkan doanya. Dibantu juga pakai obat medis tentunya ya, untuk mengurangi rasa panas dan gatalnya itu. Hampir 4 bulan lamanya, si Adang ngerasa nggak nyaman seperti itu, sampai akhirnya perlahan-lahan itu penyakitnya mulai menghilang. Dan dari situ pun dia juga udah nggak pernah dimimpiin atau ketemu sama si hantu cewek itu lagi. So itu tadi cerita pendek yang horor dari Mas Adang ya, yang niat hati nih menjemput rezeki, malah menjemputnya jin yang nggak tahu diri karena baper, gengs. Kalian nih juga punya nggak pengalaman horor yang unik-unik kayak gini nih? Komen-komen aja di kolom bawah ya. Pokoknya semangat terus ya, buat kalian para pejuang cuan. Makanya biar tambah cuan, belanja aja di Bukalapak. Langsung cek-cek info di deskripsi di bawah. Thank you semua yang udah nonton dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dadah. Buka aja Bukalapak.